Halo teman-teman, kenalin nama aku Azam Nabil Abkari dari kelas 9 SMPIT Mutiara Rahma angkatan 6. Cita-citaku ingin menjadi tentara. Dulu sebelum masuk SMPIT Mutiara Rahma, aku belum paham tentang astronomi. Dan sekarang menjelang kelulusan, banyak hal yang aku pelajari di SMPIT Mutiara Rahma, yaitu astro itu sendiri. Yuk dengerin kisah perjalananku di SMPIT Mutiara Rahma. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smartara TV, jumpa lagi dengan saya Sandi Ibrahim selaku pembawa acara Siar Mara, siaran Mutiara Rahma. Sahabat Mutiara Rahma, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan siswa kami dari SMPIT Mutiara Rahma kelas 9, yaitu Ananda Azam Nabil Abkari. Kecil sekali suaranya. Ananda Azam Nabil Abkari. Abkari. Iya. Bukan Abkori. Bukan. Abkari. Makanya Abkari ya. Iya. Ya, namun sebelum ke Ananda, Ustadz minta izin dulu menyapa pemirsa ya. Ya, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia narasumber kita pada hari ini ya, dari siswa kelas 9. Nah, ayah dan bunda, mudah-mudahan aktivitasnya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan ya, dan segala sesuatunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyampaikan jangan lupa berikan terus dukungannya untuk perkembangan channel Smartara TV dengan cara like, share, and subscribe setiap video-video kami, karena insya Allah video kami adalah video-video yang edukatif ya, menginspirasi tentunya. Dan apabila ayah dan bunda ingin tahu terkait Mutiara Rahma, baik itu dari TK, SD, dan SMP, silakan boleh dibuka websitenya www.mutiararahma.sch.id, atau boleh mengklik di Google Mutiara Rahma Balikpapan. Insya Allah di sana sudah ditampilkan baik itu divisi TK, SD, dan SMP. Nah, langsung kepada Ananda kembali. Bagaimana kabarnya, Nah Azam? Alhamdulillah Sehat. Sehat. Tapi kok lemas suaranya? Narik sedikit suaranya. Sehat ya? Sudah sarapan ini? Sudah ya? Ini pakai baju olahraga hari ini ya? Iya, Hari ini olahraga. Nah, Azam Nabil Abkori, kelas 9. Panggilannya siapa, Nak? Azam. Azam ya. Azam ini di setiap angkatan itu selalu ada ya. Ada Azam yang kelas 7 itu ada ya. Azam yang sudah lulus juga ada ya. Iya. Seperti itu. Nah, Azam, berarti dari SD juga di Mutiara Rahma? Enggak, Ustaz. Oh, bukan. SMP aja. SMP? Iya. Oh, bahkan Azam ini pindahan ya? Iya, pindahan. Pindahan di kelas berapa kemarin pindahnya? Kelas 8. Kelas 8. Kelas 8 semester 1 itu ya, pindah ke sini ya? Iya. Sebelumnya sekolah di mana, Nak? Pondok pesantren Darul Hufaz. Pondok pesantren Darul Hufaz. Hufaz ya. Di mana itu daerahnya? Daerah Batu Ampar. Kilo 4. Oh, di daerah Balikpapan juga Mas Iya. ya? Oh, seperti itu. Tapi SD-nya dulu di mana, Nak? SD-nya 001, Kampung Timur itu, Ustaz. Oh, SD di Balikpapan juga. Iya. Kemudian setelah SD masuk pondok dan kelas 8 memutuskan pindah ke Iya. SMPIT Mutiara Rahma. Sempat atau pernah bertanya kepada orang tuanya kenapa kemudian dimasukkan ke Mutiara Rahma, atau keinginan sendiri kemarin? Keinginan sendiri karena buat jagain orang tua juga. Oh, buat jagain orang tua? Iya, mama. Oh, kenapa kok harus jaga orang tuanya? Sakit tuh, Ustaz. Oh, sakit. Waktu Iya. itu ya? Iya.
di kelas 8 berarti sekitar hampir 2 tahun yang lalu nak ya, Iya. begitu ya. 2000, kalau sekarang 2025 berarti 2023 ya. Iya, Nah, berarti sempat 1 tahun ya di pondok ya. sempat. Ih, Masya Allah. Kalau waktu mau masuk pondok itu keinginan sendiri atau diminta orang tuanya waktu itu? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri juga Iya. masuk pondok. Iya. Wih, Masya Allah. Ini benar kan ini? Iya, Ustaz. Iya. Tidak meragukan ya pemirsa ya. Ya, jadi sekedar informasi, sahabat Mutiara Rahma, Ananda Azam ini adalah siswa kami dari kelas 9 yang Masya Allah, Ananda adalah anak yang soli, merawat orang tuanya, dan sampai kemudian ya orang tuanya berpulang ke rahmatullah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghfir laha wa'afihi wa'fu anha. Ya di bulan Ramadan kemarin nak ya. Iya, Ustaz. Di bulan suci Ramadan ya, karena sakit ya. Nanti kita akan tanya seperti apa proses bagaimana Ananda merawat orang tuanya. Jadi pada saat kemudian masuk pondok dulu nih Ustaz mau tanya. Iya. Masuk pondok kelas 7 itu kegiatan di pondok ngapain aja nak? Biasanya kalau pagi itu kan habis sholat subuh itu ngaji dulu. Ngaji, Hafalan. biasa lah ya di pondok Ya. ya. Hafalan. Tapi mulai bangunnya jam berapa di situ? Jam 4-an Jam 4-an ya, sholat Ya, lail qiyamul- dulu ya, ya. qiyamul lail. Habis Itu wajib ya. Wajib, Ustaz. Kalau udah bangun kayak apa? Dihukum biasanya. Dihukum ya. Iya. Berdiri di Berdiri. lapangan. Di lapangan. Iya. Subuh. Sambil baca Al-Quran. Sambil baca Al-Quran. Siang, Ustaz, biasanya. Oh, siang-siangnya ya. Iya. Kalau ketahuan. Iya, kalau ketahuan. Tapi ya pernah enggak ketahuan gitu? Hei, ketahuan terus. Pasti. Ustaz. Pasti. Karena di pondok ya, pasti Iya. di ada apa biasanya itu penjaga-penjaga kamarnya gitu Iya. ya. Apa namanya itu kalau di sana? Biasa. Musrif. Musrifnya ya. Iya. Oh, itu yang bertanggung jawab ya. Iya. Harus gitu ya. Harus, Ustaz, wajib. Ini berarti bukan karena nggak tahan ya di sana ya? Bukan, Beda ya? Bukan ya? disuruh, Ustaz. Ya sudah, oke. Berarti setelah di pondok kelas 7 ya, kalau Ya. setara kelas 7 kan. Berarti kan setahun di sana itu banyak sekali pengalaman yang didapatkan ya. Iya, Ustaz. Banyak sekali ya. Lumayan. Termasuk menghafalnya itu ya. Iya. Tapi kemarin infonya masuk ke kelas atau masuk di Mutiara Rahma itu justru menghafalnya turun lagi gitu ya. Iya. Turun ke juz berapa itu kemarin? Juz 29, 29 ya. Padahal waktu itu sudah hafal berapa juz itu? sampai juz 2 Sudah sampai juz 2 ya, Iya. turun lagi ya. turun. Ya karena Jarang tentunya murojaah. ini ya, bukan jarang murojaah saja tapi perbaikan tajwidnya. Kan waktu itu juga umminya itu kembali ke mulai dari Gorib. jilid lagi kan Iya. waktu itu kan. Enggak, Ustaz. Oh langsung Quran ya. Gorib. Tartil gorib berarti Iya, nah ya. tartil Nah, gorib. ya sahabat Mutiara Rahma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar informasi bahwa memang ya beberapa siswa baik itu pindahan maupun yang baru masuk di kelas 7 ke SMP IT Mutiara Rahma itu dites Al-Qur'annya lagi ya, hafalannya lagi, dan memang apabila masih perlu penguatan, khususnya biasanya itu tajwid ya. Banyak anak-anak yang hafalannya banyak tapi tartilnya itu masih dirasa kurang, sehingga kemudian dia harus memperbaiki lagi. Karena apa? Memang menghafal itu mudah, tetapi kalau menghafal dengan tajwid yang belum atau kurang tepat, maka itu susah untuk diperbaikinya. Makanya beberapa anak-anak itu bersabar dulu itu memperbaiki tajwidnya sambil kemudian hafalannya juga dimurojaah begitu ya. Nah, lanjut kembali ke Azam. Jadi waktu itu turun lagi ke Al-Qur'an ya. Iya. Ya, tapi tidak sulitan ya waktu itu ya, sampai Enggak, kemudian di Munakosyah. Iya. Itu kapan di Munakosyahnya, Nak? Yang tartil gorib itu, tartil gorib. Kelas 8 juga kan? Iya, kelas 8. Kelas 8 juga ya Kelas waktu 8. itu ya. Iya. Kemudian juz 29. sama juz 29 waktu Iya. itu ya. Nah, sampai kemudian kelas 9 itu sekarang sudah di Munakosyah juz 28. 28-nya ya. Juz 12-nya sudah? Belum. Belum ya. Iya, ya. Tapi nanti boleh di Munakosyah bersama gurunya ya. Kalau tidak sempat dengan Ummi berarti langsung ke gurunya begitu ya. Nah, itu dia sahabat Mutiara Rahma yang dirahmati oleh Allah. Kemudian saya akan bertanya lagi.
masuk ke Mutiara Rahma yang kelas 8 itu dengan pertimbangan ingin merawat ibunya. Memang ibu sakit apa nak waktu itu? Kanker, Ustaz. Sakit kanker. Iya. Kanker nasofaring. Kanker nasofaring. Iya. Itu diketahuinya kapan? Yang waktu kelas 8 itu berarti? Iya. Itu aslinya ketahuannya sudah lama, 2020. 2020 Iya. sudah diketahui, Iya. sudah pernah periksa berarti Sudah ya. pernah. Waktu itu berarti Azam masih SD itu ya? Iya, masih SD. Masih SD. Kemudian ya berarti semakin memburuk keadaannya ya, Ya, semakin memburuk. hari itu ya. Tapi Ustadz lihat kadang-kadang masih diantar loh sama ibunya itu ya. Dia Ya. mau sendiri, Ustaz. Oh begitu ya. Takut katanya kalau bawa motor sendiri. Oh begitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi merawat ibunya. Iya. Azam berapa bersaudara nak? Satu sendiri. Oh anak tunggal. Iya. Nah terus ayah kerjanya di mana? Kerja di tambang. Oh lokasi. Lokasi. Jadi artinya tidak ini ya. Iya. Kalau biar kan kerja di Balikpapan saja pulang-pulang gitu. Berarti ini Enggak, biasanya kalau lokasi itu 3 bulan, pulangnya 2 minggu gitu ya. 2 bulan pekan. aja, Ustaz. Oh 2 bulan, pulangnya biasanya 2 pekan gitu. Iya, Terus pekan gitu. 14 hari. 14 hari ya. Mm-mm. Oh jadi tapi Azam itu tinggal bertiga aja aslinya gitu kalau ini. Iya, biasa ada kakak angkat. Oh ada juga kakak angkat. Iya. Tinggalnya satu rumah dengan Azam. Iya. Itu di mana karena kan informasinya ada 2 rumahnya, ada yang di Kampung Timur. Itu rumah tante. Oh itu rumah tante. Iya. Yang kemarin kesana itu. Iya. Ada juga di Batu Ampar. Nah pada saat merawat ibu itu lebih banyak di rumah mana nak? Di rumah Batu Ampar. Oh di rumah Batu Ampar ya. Iya. Itu rumah orang tua atau rumah siapa? Rumah mama. Rumah mama ya. Orang tuanya mama ya. Iya. Begitu ya. Nah berarti ini ya nak ya sampai parah sekali sudah ya gitu Ya, ya. Ustaz. Sudah. Boleh ceritakan apa yang dilakukan oleh Azam itu pada saat merawat ibunya? Datang sekolah sampai pulang sekolah gitu gimana? Datang sekolah seperti biasa. Pulang sekolah baru bantu-bantu. Kalau kan dia sudah nggak bisa ngelihat, Ustaz. Oh ibu sudah nggak bisa melihat Iya, ya waktu yang itu terakhir itu nggak bisa ngelihat sudah, jadi harus dituntun kemana-mana, nggak bisa ditinggal juga. Jadi papa sempat izin pulang kemarin itu. Oh itu berarti 2 kali sudah izin Iya, mamanya ya. Yang 2 pertama kali, pas masih sakitnya itu. Iya. Yang kedua memang pada saat menjelang wafatnya Iya. ibu ya yang tinggal 1 hari itu ya. Kemarin kan masih kemo, pas selesai kemo langsung nggak bisa ngelihat sudah. Oh ada upaya ikhtiar kemo ya Iya. dari ini. Itu kemonya kapan itu nah? Apakah pada saat diketahui itu kemarin atau setelahnya? Sudah lama sih, Ustaz. Sudah lama dari ya. 2021 itu sudah sempat kemo dia. Karena infonya pernah Cuman- dibawa ke Samarinda juga Iya. ibu ya. Kemo sudah di sana, cuman nggak sanggup karena keras kan obatnya. Jadi mau stop aja, pindah ke herbal. Oh gitu. Jadi Iya. berarti nah Azam ini juga melihat ya kondisi ibu yang tadi Iya. sempat dikatakan keras obatnya atau gimana itu ya. Berarti sakit nah ya itu ya. Sakit, Ustaz. Karena Ustaz lihat-lihat ya atau pernah mendengar orang yang kemo itu sampai rambutnya rontok, sampai pokoknya badannya kurus dan yang lain-lain gitu Iya. ya. Nah itu juga terjadi ke orang tuanya Azam ya berarti ya. Iya, Ustaz. Seperti itu ya kemonya itu. Tapi akhirnya ditinggalkan dan berobat herbal. Iya, herbal. Baru ini kan sudah nggak sanggup lagi sudah dia. Jadi mau lanjut kemo aja. Oh waktu itu tidak sanggup lagi ketika setelah berpindah ke herbal. Iya, karena banyak sudah timbul benjolan. Oh dampaknya itu ada timbul benjolan malah Iya. ya. Di daerah mana nak? Mata, Ustaz. Mata ya. Nah nasofaring itu kan berarti memang menyerang area-area di pernapasan begitu Iya, ya. pernapasan, mulut. Mulut ya. Ya, ini sudah menjalar ke otak. Ya Allah. Iya nak. Nah Azam berarti Azam itu menyaksikan sendiri ya. Ya, Ustaz. Orang tuanya sakit, kemudian alhamdulillah nak kamu bisa berbakti kepada orang tuamu,
kamu bisa merawat ibumu seperti itu ya, apalagi anak satu-satunya begitu kan. Iya. Ustaz juga teringat satu siswa ya, kakak kelas kalian yang bernama Arsal ya. Ananda juga sama, padahal Ananda juga punya sakit ya, sakit itu juga termasuk parah karena dia tidak bisa lelah gitu ya. Dan memang di akhir masanya di Mutiara Rahma, memang dia itu sering izin ya, bahkan beberapa kali dengan alasan memang merawat ibunya. Dan memang sama waktu itu juga ibunya meninggal dunia juga. Kalau tidak salah itu bukan Ramadan, setelah Ramadan kalau waktu itu Ananda ya, orang tuanya. Ya Ustadz melihat memang ya itulah bakti seorang anak ya kepada orang tuanya. Kalau kita bisa ini ya harusnya menjaga orang tuanya dan merawat orang tua begitu ya. Iya. Nah, ini juga pesan buat anak-anak yang masih lengkap orang tuanya ya, khususnya anak-anak Mutiara Rahma, selagi masih ada orang tuamu ya, berbaktilah. Tentunya Ustadz juga merasakan karena Ustadz ditinggal ibu dulu waktu kelas 5 SD. Waktu itu ibunya Ustadz juga sakit penyakit waktu itu gula ya, kata dokter yang baru saya ketahui itu, sehingga waktu itu ada semacam bisul di daerah leher belakang itu tidak sembuh-sembuh sampai menyebar dan besar, sampai kemudian tidak bisa makan dan tidak bisa ngapa-ngapain, dan Ustadz masih kelas 5 SD itu ya. Nah, jadi setelah itu kemudian Arsal infonya diasuh oleh tante ya, sampai sekarang ya berarti ya. Iya Ustaz. Gitu. Itu tante dari siapa Tante dari papa. Oh, berarti kakak atau adiknya papa ya. Iya. Karena papa kan di lokasi ya. Iya. Di lokasi. Ya. Nanti kalau saya ke Bontang diasuh sama nenek. Oh, ini ada rencana setelah dari Mutiara Rahma ke Bontang. Iya. Berarti melanjutkan sekolahnya itu di Bontang. Iya. Itu sekolah apa di sana? SMK 1. SMK 1. Iya. Jurusan apa Jurusan alat berat. Alat berat. Iya. Cita-citanya aja mau jadi apa Jadi rencana mau jadi tentara. Kenapa kok alat berat kan tentara? Tentara itu masuknya SMA. Iya. SMA kan bisa langsung direkrut. Tapi kan disuruh sama papa katanya alat tambang aja, masuk tambang gitu. Oh, berarti kamu harus rela ini cita-citamu. Iya Ustaz. Mungkin tentara yang jago bawa alat berat gitu ya, bawa bulldozer, panser gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan ya, apapun itu yang penting kamu tetap menghafal Al-Quran ya, tetap bersama dengan Al-Quran, apapun profesinya ya. Kamu mau jadi tentara, mau kerja di tambang begitu ya. Nah, dan tentunya kalau sudah masuk sekolah tambang ya, berarti itu sekolah negeri juga di sana ya. Negeri, SMK 1 ya. Iya. SMK 1. Nah, kamu harus betul-betul komitmen sampai selesai. Ya, karena pasti ayahmu itu ya ingin kamu mandiri ya, ingin nanti apalagi kan sosok ibu ya sekarang digantikan oleh tantenya ya. Nah, Ustadz kemarin ketemu dengan tantemu, Masya Allah juga begitu menjaga azam ya, protektif sekali ya. Ustadz dengar bahkan infonya itu jam berapa sudah harus tidur itu? Jam 8 habis sholat isya. Habis sholat isya sudah Iya. Suruh tidur. Kamu tidur jam segitu? Gak bisa Ustaz. Tapi karena aturan ya tantenya ya. Iya. Aduh. Ya. Tapi tante tidak segitu juga kali tante. Bolehlah jam 9, jam setengah 10 gitu ya. Nanti saya akan sampaikan ke tante. Jam 8 tidur habis isya itu. Allah. Iya. Nanti saya sampaikan ke tantemu ya. Nah, kemudian selama di Mutiara Rahma ya, bagaimana kesanmu di Mutiara Rahma? Walaupun tidak banyak ya, ini kan kelas 8 sama kelas 9 aja berarti. Nah, di Mutiara Rahma bagaimana perasaannya Azam? Senang Ustaz. Senang? Ya. Senangnya kenapa senang? Ada ekstrakurikulernya itu. Ekstrakurikuler apa Ya, aja itu? Yang futsal, Apalagi badminton. Ya. Katanya kamu ikut tata boga juga ya?
Enggak usah. Bukan ya? Apa itu? Bukan. Matematika. Oh, matematika. Iya. Masya Allah, luar biasa Azam ini. Padahal pemirsa, ya sedikit saya sampaikan juga, Ananda Azam ini adalah Ananda yang juga berprestasi di olahraga badminton ya, bidang olahraga itu badminton ya. Dan ya kami memang alhamdulillah beruntung dari generasi ke generasi pasti ada 1-2 anak yang memang unggul ya di bidang olahraga, dan salah satunya adalah ini Azam ini ya, memang punya talenta ya. Tapi kenapa kamu informasinya tidak melanjutkan lagi ekskul badminton yang di luar itu? Capek ya? Iya, karena bayar terus gitu. Capek karena bayar itu bukan capek. Iya, sedikit-sedikit yang bayar itu. Iya. Karena jauh juga saat itu. Nanti kamu mau memahami kondisi ekonomi juga ya, seperti itu. Nah, selain ekskul apa lagi nih? Kan banyak tuh pelajaran apa yang menarik di Mutiara Rahma yang menurut Azam? PJOK. Selain PJOK deh, karena banyak banget sih selain PJOK. Selain itu, kan ada itu yang selalu ditunggu-tunggu tiap tahun itu. Astronomi ya, apa namanya? Astrocamp ya. Iya. Nah, walaupun mungkin Azam tidak masuk ke kegiatan ekskulnya, tapi kan ada pelajaran astronomi kan. Iya, Ustaz. Nah, itu setiap sore biasanya ya kalau di Mutiara Rahma itu kan. Nah, dan itu setiap tahun. Berarti Azam sudah berapa kali ikut Astrocamp? Baru sekali ya. Berarti kelas 8-nya nggak ikut kemarin? Kelas 8 ikut, kelas 9 yang nggak ikut. Oh, kelas 9-nya justru yang nggak ikut ya? Iya. Oh, itu waktu ibu sudah sakit. Iya, ya, sudah ya? sakit tuh saat. Dengan alasan kemarin nggak bisa ikut ya, Iya. menjagain ibu ya. Oh iya. Iya, Masya Allah, Ustaz bangga sama kamu nak, kamu berbakti kepada orang tuanya. Mungkin terakhir nak ya, coba pertama sampaikan dulu ke teman-temanmu terkait bagaimana kita berbuat baik kepada orang tuanya yang masih ada. Ya boleh lihat kamera dan sampaikan ke teman-temannya nak. Dengan bahasamu aja nggak apa-apa nak ya, kamu harus, karena tentunya kehilangan orang tua ini nak, ya pasti sangat sedih sekali, dan tentu kita jangan sampai menyesal ketika kita kehilangan orang tua sementara kita belum berbuat baik begitu. Coba silakan sampaikan ke buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalian ngelawan sama orang tuanya. Jaga terus orang tuanya dan sering membantah. Itu aja. Iya. Ya. Jaga terus orang tuanya dan jangan sering membantah ya. Jadi kalau orang tua sudah arahkan ke sini, jangan dibantah atau disanggah. Kemudian harapannya buat Mutiara Rahma terakhir. Harapannya semoga Mutiara Rahma gimana gitu. Silakan. Semoga Mutiara Rahma nyari. Semoga Mutiara Rahma makin jaya. Semoga Mutiara Rahma makin jaya, makin sukses. Ya, itu ya. Itu aja, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, baiklah, terima kasih banyak Nak Azam. Itu informasi yang saya dapatkan ya dari kamu sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nak. Juga saya kira pemirsa sahabat Mutiara Rahma, inilah Ananda Azam ya, anak siswa kelas 9 SMPT Mutiara Rahma yang bagi kami sebagai seorang guru, Ananda adalah anak yang soli, yang berbakti kepada orang tuanya. Hal ini dibuktikan bagaimana Ananda itu rela pindah sekolah dari pondok ke Mutiara Rahma demi untuk bisa dekat dan menjaga orang tuanya. Ya, sampai bahkan di menjelang wafatnya orang tua dari Azam ini, Ananda terus membersamai orang tuanya sampai di rumah sakit itu nak ya, yang Ustadz dapat info itu sudah tidak sadarkan diri ya, kata Azam. Kami semua itu berdoa nak di sekolah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan segera dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah berkehendak lain nak ya. Tentunya ibunya ingin Azam itu jadi anak yang soleh ya, begitu. Ya sahabat Mutiara Rahma, demikianlah podcast saya dengan siswa kami dari kelas 9 SMPT Mutiara Rahma. Semoga bermanfaat dan dapat
mengedukasi kita semua, khususnya terkait berbuat baik kepada orang tua atau ibunya ya, begitu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari obrolan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.